Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah. Kena denda saya. Maaf, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, mungkin terlalu banyak di Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru ataupun menyaksikan melalui media dimanapun berada, bersyukur kita subuh ini dengan diguyur hujan. Saya sempat ragu juga tadi Ustaz, tapi enggaklah. Daripada tuan-tuan yang terlanjur, biar saya terlanjur sebenarnya, tidak apa-apa. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan mengaji sambil menunggu hujan berhenti atau sampai terbit matahari. Semoga Allah besarkan pahala kita dan Allah kuatkan dan naikkan iman kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat dan para tabi'in serta siapapun yang setia mengikuti sampai hari berbangkit nanti. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, para asatizah, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hormati. Masuk pada pembahasan yang juga masuk dari pembagian akidah, karena mesti dibahas karena bersinggungan dan selalu menjadi perusak akidah, yaitu as-sihru was-sahara, yaitu sihir dan para tukang sihirnya, yaitu masalah sihir. Karena sihir itulah orang banyak terfitnah, sampai-sampai orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasul selalu menjadikan fitnah sihir sebagai cara untuk menolak dakwah. Baik dengan memfitnah rasul itu sebagai tukang sihir, kan tukang sihir itu penipu. Tukang sihir itu penipu kan? Makanya lekatkanlah gelar itu kepada para nabi dan rasul. Atau mereka menggunakan tukang sihir untuk menandingi nabi, seperti yang terjadi dengan Fir'aun yang mengumpulkan para penyihir yang paling kesohor
di negeri Mesir. Masya Allah, dikumpulkan semuanya, lalu disuruh bertanding dengan Musa alaihissalam. Sebab menurut Fir'aun satu lawan, gitu kan, satu lawan rame-rame dikeroyok kan, seperti pepatah orang Arab, al-jama'atu taghlibus syaja'ah. Walaupun kamu satu kuat, tapi kalau dirame-ramekan, dikeroyok, tentu akan kalah juga. Itu menurut pikirannya Fir'aun, karena dia kan tidak beriman. Jadi pikirannya pikiran logis saja semuanya. Ya secara logis betul. Karena menurut pandangan dia Musa tukang sihir. Satu penyihir dilawan dengan rame-rame. Nah, tapi ujung-ujungnya Musa itu bukan tukang sihir. Makanya ahli sihir tahu. Fir'aun hanya memanfaatkan, dia nggak tahu. Ya. Ketika bertanding ternyata mereka kalah, maka akhirnya mereka mengaku bahwa Musa bukan tukang sihir, sehingga mereka beriman pada Musa alaihissalam. Fir'aun yang tidak pandai nyihir, pandai nyihir Fir'aun, tidak. Terus, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan ketika para penyihir itu sudah mengaku dan tunduk dan beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia dihukum oleh Musa dengan hukuman berat. Sah? La uqattilannakum walau usallibannakum fi juz'in nakhla. Saya akan bunuh kalian dan akan salib kalian di pokok-pokok kurma. Kenapa mereka tidak sihir kembali Musa? Siapa? Fir'aun. Kan mereka kan ahli sihir. Kamu jangan macam-macam Fir'aun. Kami sihir jadi kata nanti kan. Kalau sudah jadi kata Fir'aun bisa lagi dibukoso. Kenapa mereka tidak sihir? Ahsan. Kalau mereka sihir lagi berarti belum beriman mereka. Itu tandanya bahwa sihir itu adalah keka, enggak juga keku, enggak juga keka, enggak juga kekufuran. Iya. Makanya kan dibilang aula ta'udunna, atau kamu kembali kepada agama kami. Makanya mereka tak sihir lagi. Sebab kalau mereka sihir lagi, berarti kafir lagi. Makanya mereka tak mau menyihir lagi. Sebab sihir itu dipaksakan oleh Fir'aun dulu kepada mereka. Jadi oleh sebab itu maka dia tidak sihir. Paham ya? Makanya Fir'aun tidak disihir oleh mereka. Karena sihir itu adalah kekufuran. Ini akan dibahas oleh Syekh. As-sihru was-sahara. Sihir dan para penyihir. Syekh berkata rahimahullah, wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa sahara. Mereka juga bersaksi, meyakini bahwa di dunia ini ada sihir dan ada tukang sihir. Jadi ada sihirnya, ada tukang sihirnya. Itu tidak bisa dipungkiri, memang ada. Dan dia hakikat ada. Illa annahum la yadurruna ahadan illa biiznillah. Tetapi orang Ahlus Sunnah juga meyakini bahwasanya sihir itu dan para penyihir itu tak dapat memberikan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah dah. Kembali kepada masalah kemarin, masalah khalqu af'alil ibad. Bahwa Allah punya iradah dan masyiah, semuanya berlaku di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin dalam pelajaran iradah masyiah kita sudah paham bahwa masyiatullah itu ada dua macam. Masih ingat Bang ya? Atau dah lupa lagi? Yaitu masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah.
Masyiah kauniyah yang berlaku pada alam ini. Allah tak suka tapi dia beri kesempatan. Itu namanya masyiah kauniyah. Yang kedua masyiatu syar'iyyah. Kalau yang syar'i dah Allah tak izinkan secara syariat. Misalnya Allah sekarang Allah bukan tidak tahu yang mencuri, yang meminum khamar, yang meriba dan sebagainya, dan itu berlaku di bawah kehendaknya semuanya. Tapi apakah dia secara syar'i menyetujui? Tidak. Dia tidak menyetujui itu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Tapi mereka berada di bawah masyiah Allah SWT. Nah, qala Allah Azza wa Jal, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Al-Baqarah 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. Di situ disebutkan bahwasanya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Di sini memang kayaknya sihir itu murni mudaratnya. Ya. Nah, tidak dapat memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Wa man sahara minhum wasta'mala as-sihra wa'taqada annahu yadur aw yanfa'u bighairi iznillah azza wa jalla aw bighairi iznillah ta'ala faqad kafara billahi jalla jalaluh. Siapa yang menyihir di antara mereka atau wasta'mala sihr atau menggunakan sihir, penyihir dan yang menggunakan sihir, apa bedanya? Apa bedanya? Penyihir penyedia jasa, yang menggunakan pengguna jasa. Artinya ahli sihir dan orang yang pergi minta bantuan ahli sihir sama. Ya, penyihir dan yang menggunakan bantuan ahli sihir. Makanya hati-hati lagi, jangan seperti orang tua-tua kita dulu di masa muda. Orang tua-tua kita dulu di masa muda, bila cinta ditolak, masih apa rupanya. Berarti akhirnya jadi apa namanya, jadi anekdot ya, jadi moto ya. Bila cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau masa kita tak ada lagi tuh bang ya, tak ada lagi. Kalau kita sekarang itu kalau cinta ditolak, jatuhkan talaknya. Allah musta'an. Jadi dulu memang di kampung-kampung tuh Masya Allah. Makanya sering di hari-hari walimahan banyak yang apa namanya, tidak sejundai. Tahu sejundai ya? Kayaknya tentuan ini yang di Pekanbaru tidak tahu nama sejundai. Tahu sejundai? Tidak tahu saya bang. Karena apa pelet, bukan pelet apa? Apa namanya, kerasukan. Kerasukan jadi pengantin, tapi apa namanya, kerasukan. Tidak, apa bang? Ketom ya? Saya pula yang tidak paham tuh. Masing-masing punya istilah di Tenggiri masing-masing. Iya, jadi kalau kami di Kampar namanya kena sejundai. Oh masih ingat dulu ya? Harus ada dukun pula, yang harus ada pawang pula. Harus ada penangkisnya. Nauzubillah. Akhirnya kalah penangkisnya kena semua jadinya. Allah musta'an. Dulu, jadi memang masalah ini dulu mungkin jarang dibahas. Karena yang akan membahasnya juga pandai pandai bikin sejundai. Jadi tidak jarang dulu buya-buya kita, ustaz-ustaz kita itu punya ilmu putih. Itu namanya ilmu putih. Jadi ada ilmu kanuragan yang aliran putih, ada aliran hitam.
Yes, sebenarnya sama-sama aja, syubhatnya aja yang membedakannya. Yang satu mau ngaku dia sebagai sihir, yang satu pakai syubhat. Dicampur-campur dengan ayat sebagian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, siapa yang menyihir wasta'mala sihir dan menggunakan jasa sihir wa'taqada annahu yadurru dan berkeyakinan bahwa sihir itu memberi mudarat atau yanfa'u atau memberi manfaat bighairi iznillah tanpa izin Allah Ta'ala faqad kafara billahi jalla jalaluh. Ini orang sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia sudah menafikan kehendak Allah di sini. Berarti dia sudah menafikan kehendak Allah SWT. Berarti ada yang berkehendak selain Allah di alam ini. Nah, orang seperti ini kafir pada Allah. Sebagaimana dalam hadis lain disebut, dalam hadis juga disebutkan man ata kahinan au arrafan la tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa yang datang kepada tukang tenung atau dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu sekedar datang. Sekedar datang. Tapi maksudnya datang ini kan itu bukan untuk ngundang apa, bukan ngundang bukan ngundang untuk walimah, misal, bukan itu maksudnya. Atau datang, maksudnya datang minta jasanya. Datang minta jasanya. Nah, minta pendapat, minta pertanyaan, minta saran dan sebagainya. Tapi kalau datang undang makan, tidak masuk dong. Ya, maksudnya awak nak udah acara pernikahan, lalu dia masuk dun sana gitu kan, kerabat kita diundang, bukan itu maksudnya. Jadi datang untuk minta berkaitan dengan pedukunan. Tapi dia tidak membenarkan apa yang dia katakan, itu saja sudah tidak terima salatnya 40 hari. Nah, dan kalau wasaddaqahu, kalau dia datang fasaddaqahu, lalu dia benarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Maka siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, karena biasanya mereka mengklaim tahu yang gaib kan, maka orang ini sudah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an yang diturunkan atau hadis yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dilarang kita untuk menggunakan jasa orang yang mengklaim mengetahui yang gaib itu. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Nah, siapa yang menggunakannya, siapa yang melakukannya, atau yang menggunakan jasanya, dan berkeyakinan bahwa itu bermanfaat dan bermudarat tanpa izin Allah, ini sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza wasafa ma yukaffaru bihi ustutib, atau iza wasifa ma yukaffaru bihi ustutib. Bila dia disebut atau disebutkan sifatnya yang dengan sifat itu dia kufur kepada Allah, ustutib, maka disuruh bertaubat. Disuruh bertaubat. Ini prosesnya. Ya, dia mengklaim tahu yang gaib. Ini kan dengan ini orang dianggap keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Lalu dia diminta atau dipaksa atau disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia taubat diterima. Karena Allah sendiri juga terima taubat orang. Nah, taubat orang yang bertaubat. Kalau dia bertaubat diterima. Naam, wa illa dhuribat unuquhu. Kalau tidak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya. Artinya dihukum mati. Tapi sekali lagi, tentu saja ini yang melakukannya bukan orang perorangan. Ya, bukan orang perorangan. Ini adalah
lembaga negara yang diberikan wewenang. Walaupun dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ulama, apakah masalah ini khusus ditangani oleh pihak yang berwenang atau boleh siapa saja yang berhubungan dengannya melakukan itu. Sebab pernah salah seorang sahabat, kalau tidak salah saya Ummu Salamah radhiyallahu anha menghukum tukang sihir dengan dibunuh padahal dia bukan pejabat negara atau selainnya, saya lupa. Nah, dan itu tidak diingkari oleh para ulama. Ala kulli hal tentu saja ini di saat syariat Islam berjalan. Kalau di negeri yang tidak berjalan syariat Islamnya, jangan dibuat pula itu nanti. Awak pula yang urusan. Makanya hukum asalnya ini kembali kepada waliyu al-amri. Adalah kewajiban mereka. Maka siapapun yang menjadi pemimpin, ya kalau tidak bisa menjalankan, jangan cepat-cepat jadi pemimpin. Karena dosanya semakin banyak. Karena pemimpin yang tidak menjalankan hak dan kemudian mendapatkan kepemimpinan dengan tidak jalan hak, maka pada hari kiamat dia akan terhina sehina-hinanya. Seperti serangga, jadi pijak-pijak orang nanti pada hari kiamat itu. Apa sebab? Ya karena dia di masa dunia suka mijak-mijak orang. Maka di kiamat dijajah orang. Oleh sebab itu, semoga Allah SWT jauhkan kita daripada segala hal yang merendahkan kita di akhirat. Nah. Wa in wusifa ma laysa bikufrin atau wa in wasafa ma laysa bikufrin atau takallama bima la yafham nuhiya anhu. Nah, tapi bila dia menyebutkan hal yang dengannya tidak dikafirkan, ketika ditanya apa yang dibaca misalnya, ketika menyihir itu, ternyata yang dibacanya tidak menyebabkan kekufuran, tetapi tidak dipahami maknanya, karena sihir itu rata-rata tidak dipahami maknanya. Ada yang ilmu lama yang masih hafal coba? Tidak ada ya, sudah dibuang semua. Tidak hafal pun mantra-mantra lama tuh. Ya, biasanya kalau pergi merantau itu kan isi bekal itu bang ya, dikasih bekal itu. Jangan kemana, pergi haji aja banyak jemaah haji dikasih bekal sama kiai-kiai itu. Nah, jadi banyak TKI-TKW kita kalau pergi ke Arab Saudi itu, ya mereka dibekali oleh kiai di kampungnya, dikasih jimat. Nah, kami sering ketika ada kasus antara yang melibatkan orang Indonesia dengan majikannya, saya sering ikut di sidangnya di kejaksaan waktu interogasi. Saya juga sering keluar masuk penjara dulu sana, tapi bukan residivis ya, bukan apa, sebagai penterjemah. Nah. Jadi sering terjadi dari kampungnya dibekali oleh kiai. Itu sihir. Jadi sihir tapi kiai yang buatkan. Mereka menurut mereka itu bukan sihir, ini ilmu putih, aliran putih. Ini tidak sihir nih Pak. Ini adalah kiai yang buat. Kiai punya pesantren pula katanya. Subhanallah. Jadi begitulah subhan kaum muslimin muslimat. Maka orang kita asal dikit ada kejadian aneh langsung jadi wali. Sehingga gila pun jadi wali. Saking asyik masuknya zikir pada Allah sehingga salah kaji lalu hilang akalnya, diangkat jadi wali majzub. Dan anehnya itu pula tingkat wali yang termasuk tingkat wali yang tertinggi pula. Saking ininya hilang akalnya gara-gara cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikiaskan dengan Majnun Laila. Majnun Laila. Masih ingat Qais? Masa sudah dilakukan orang tidak tahu juga.
Qais dan Laila, atau Katsir dan Busaina. Banyak kisah-kisah itu. Kisah-kisah itu. Kalau dapat di kita di apa-apa ya. Siti Nurbaya ya. Dengan lupa Datuk Maringgi. Hah? Samsul, Masya Allah. Antum masih hafal, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kisah-kisah yang seperti itu dikiranya seperti itu pula. Masyaallah, kalau dikiranya cinta yang kepada Allah itu seperti cinta yang diharamkan itu. Jadi sampai gila, tergila-gila. Begitulah kalau hukum ditetapkan tanpa ilmu, tapi ikut rasa. Ikut rasa. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in wasafa ma laysa bikufrin, kalau dia sebutkan yang bukan menjadikan dia kufur. Tadi saya katakan ada kadang-kadang mantra-mantra yang dituliskan tidak dipahami, Ustaz. Ya, tulisan Arab, tapi orang Arab tidak paham. Tulisan Arab, tapi orang Arab tidak paham. Karena rumus-rumus, simbol-simbol. Ya, simbol-simbol dulu buku apa namanya? Ada buku buku mantra-mantra dulu dijual dulu, pejambon ya. Hah? Primbon, Masya Allah. Keluar satu-satunya. Iya, buku primbon. Ada mantra-mantra yang ini. Itu masih ada. Di buku-buku bahasa Arab pun ada. Buku-buku sihir dalam bahasa Arab juga banyak. Tapi alhamdulillah saya belum pernah buka lagi ya. Tapi ada. Tapi saya lihat di kertas-kertas, dicari kertas, kadang di kertas dibungkus lagi, digulung lagi, macam-macam. Dan semua itu sudah pakai baca itu. Kadang-kadang sampai 1 juta sekali. Ini gaji belum terima, ada bayar 1 juta dulu buat sihir ke sana. Nah, orang Arab kan sangat sensitif dengan masalah ini karena mereka orang yang sangat menjunjung tinggi tauhid. Nah, dan sangat anti dengan yang namanya klinik-klinik seperti ini. Kalau kita alhamdulillah auzubillah, memang kita ini memang tadilah dikatakan termasuk bagian dari kekiaian kita. Bagian dari kekayaan di sebagian. Syekh-syekh kita dulu memang banyak rata-rata punya ilmu aliran putih. Ilmu aliran putih. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati. Nah, kalau di ilmu aliran putih, ya tidak, kadang-kadang pakai menggunakan sepotong ayat, kadang yang dibalik pula sebagiannya. Nah, yang seperti ini lalu tidak mungkin menggunakan sepotong ayat lalu digabung-gabung dengan ini, gunanya untuk ini dan sebagainya, yang bukan karena itu diturunkan, atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Kalau tidak dipahami gimana cara menghukum dia kufur kan? Nah, maka yang seperti ini disuruh tetap dilarang. Dilarang. Wa in ada uzir. Kalau seandainya dia itu tetap melakukannya, wajib ditakzir. Apa takzir? Wajib dihukum. Yang membuat dia jerah. Takzir ini bisa-bisa sampai juga menghilangkan nyawa, tergantung keputusan hakim yang menetapkannya. Keputusan hakim kan bersifat tetap, tak dapat diganggu gugat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah, fa in ada uzir, kalau seandainya dia masih balik lagi, sudah disuruh bertobat, artinya bertobat tahu terus balik lagi, maka kalau balik lagi maka ditakzir, dihukum. Hukumnya bisa dengan cambuk, bisa dengan dikurung, bisa dengan macam-macam, sampai sekalipun sampai harus menghilangkan nyawanya, karena dia masalah mufsadahnya, kerusakan yang timbulkannya sangat besar. Dia sendiri bisa keluar dari Islam. Orang yang berinteraksi dengannya juga bisa keluar dari Islam. Korban-korbannya
Ya, korban-korbannya. Ada orang sampai hari ini ya sudah berkali-kali di ruqyah syar'i, dibacakan Quran, tidak keluar-keluar sihirnya, Ustaz. Menderita sepanjang masa. Ya khususnya kaum wanita, banyak yang kena sihir. Ini wanita ini kadang-kadang memang sering jadi korban, karena memang tukang sihir banyak pula. Hah? Tukang sihir banyak pula wanita. Sampai-sampai dalam ayat itu, wa min syarrin naffatha fil 'uqad. Nah, tukang sihir wanita. Sampai-sampai kadang-kadang sampai mati tidak hilang sihirnya. Karena ketika dulu menikah, rupanya ada yang sudah cinan kepadanya. Tahu cinan? Naksir gitu. Yang sudah naksir padanya, kecantol padanya, tergila-gila padanya. Akhirnya lambat-lambat dia 4 orang. Akhirnya dia tidak puas, akhirnya melakukan sihir atau guna-guna. Jadi selama hidupnya sang perempuan tak bisa menikmati dengan suami yang tadi disihirnya. Sampai mati. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini akibat zina. Orang yang merusak seperti ini, ya kalau tidak bisa diperbaiki mesti harus dijauhkan. Tapi kalau dia taubat, dia tinggalkan, diterima. Tapi kalau tidak, membuat dirinya rusak, membuat orang lain rusak, dan kerusakannya tidak tanggung-tanggung, sampai-sampai menghilangkan iman, sampai menghilangkan Islam. Makanya dalam wasiat Nabi SAW, ijtami'us sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Salah satunya adalah as-sihru. Salah satu adalah sihir. Wa in qala, jika yang melakukan itu berkata, as-sihru laisa biharam. Lalu dia katakan bertahan pula, sihir itu kenapa diharamkan pula? Ini kan bagian daripada kearifan. Bagian dari kearifan lokal, warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Ya, dulu kan negeri kita ini hidup dengan itu semua, masa dihilangkan? Itu misalnya kan. As-sihru laysa biharam. Wa ana a'taqidu ibahatahu. Dan saya berkeyakinan dia dibolehkan. Maka yang seperti ini pertama tentu diberikan ilmu, diajarkan, ditunjukkan. Setelah itu tetap dia bertahan, maka wajib qatluh. Mesti dihukum bunuh. Ini hukumnya dalam syariat Islam. Tentu lihat sendiri bagaimana rusaknya, gara-gara sihir rusaknya generasi. Nah, rusaknya umat, rusaknya masyarakat gara-gara sihir. Li'anna ustabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Karena dia sekarang membolehkan sesuatu yang semua kaum muslimin mengharamkannya. Tidak ada orang Islam kecuali mengharamkan sihir. Ya, kita dengarnya aja, mendengar sihir aja, ada tersihir kita buatnya. Ya, takut kita dengarnya. Maka seluruh kaum muslimin mengharamkan sihir. Lalu dia menghalalkannya. Makanya menghalalkan yang Allah haramkan, ini termasuk dosa besar yang dibenci sekali oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan, syirik kan tak diampuni. Ya, tapi ketika menyebut halal yang dilarang, mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, disebutkan lebih dulu daripada sihir. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya berdasarkan keinginan dan nafsu. Nah, jadi oleh sebab itu kalau dia berkeyakinan bahwa itu boleh, maka wajib dihilangkan. Tentu sekali lagi saya katakan, ini maksudnya supaya bukan langsung eksekusi, tidak, harus diberikan pemahaman, diberikan peringatan, diberikan pengajaran, lalu dia memahami. Setelah itu tetap mengatakan halal,
maka yang seperti ini harus dihilangkan. Itu menurut hukum yang ditetapkan dalam Islam, dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lianna ustabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi, karena dia membolehkan sesuatu yang diijma' kaum muslimin mengharamkannya. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kita mengaji pagi ini, karena walaupun tak terlihat sudah terbit matahari. Walaupun tak terlihat tapi sudah terbit matahari. Janji sampai terbit matahari tadi. Sampai terbit matahari atau hujan berhenti. Nah, kan dua-duanya sudah. Hujan dah berhenti, terbit pun sudah matahari. Dan kaji pun sampai di sini. Jumpa kembali insyaallah 2 pekan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada yang mau ditanyakan? Nah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para ulama ketika ditanya tentang orang yang gila, hilang akal secara parsial, artinya tidak total, maka ketika dia datang hilang akalnya itu, gilanya tadi, kan rata-rata gara-gara sihir juga matanya. Maka di saat dia tak sadar itu dia tidak berdosa. Di saat dia sadar baru dihitung. Kan ada masa sadarnya, ada masa tidak sadarnya. Masa tidak sadar tidak dihitung berdosa. Sama dengan antum sedang tidur, ya tiba-tiba merayap, entah kemana, berdosa? Hah? Oh Ustaz, tapi saya merasakan Ustaz, tahu saya pergi, berarti tidak tidur antum. Merayap antum pergi ke mana-mana kan malam tuh, oh tidur, terbuat sesuatu yang tidak kita sadari, berdosa. Nah, ini orang tidur, tapi setelah terbangun diteruskan, itu baru dosa lagi. Demikian juga orang yang hilang akal tadi. Jadi kalau ketika hilang akalnya dia tidak berdosa, kan kena sihir orang itu kan, itu dia melakukan hal-hal yang mungkin. Pernah seorang yang di zaman Nabi SAW, seorang wanita yang sering kerasukan, suriat, sering kerasukan, lalu minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya, karena ketika dia kambuh, dia tidak sadar auratnya terbuka. Auratnya terbuka. Dan tentu kan setelah sadar disampaikan kepadanya, jadi dia malu jadinya. Jadi minta doa kepada Nabi, minta didoakan oleh Nabi SAW supaya disembuhkan. Lalu Nabi SAW berikan dia pilihan, tasbirina au ad'ullaha laki. Kamu pilih sabar dengan keadaan itu atau saya doakan kesembuhan bagimu. Dia pilih, ya Rasulullah, saya pilih sabar saja, walakinni atakasyaf. Tapi tolong doakan jangan sampai aurat saya terbuka. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia untuk supaya ketika kambuh itu auratnya tidak terbuka. Alhamdulillah dikabulkan. Jadi dia pilih sabar. Dipilihnya sabar. Sebab apa? Falakil jannah. Kalau sabar bagimu surga. Karena sakit itu bukan ringan. Lalu dia bisa menerimanya itu. Berarti di pada surga. Antum pilih sembuh atau surga? Kalau sembuh aja loh Ustaz. Kalau kita rata-rata pilih sembuh dan masuk surga. Nah dia enggak. Biarlah saya sabar. Tapi yang jelas saya dijamin masuk surga. Dia pilih itu. Wallahu a'lam. Sama dengan orang yang menggila total. Nah, dulu kan sadar. Nah, kapan dia gila itu sudah tutup buku.
tutup buku. Yang dihisap adalah amalnya sebelum gila tadi. Nah, ternyata sebelum gila lebih gila lagi amalnya Ustaz. Nah, itu gimana lagi Ustaz? Makanya kita di waktu sedang sadar, di waktu sedang waras, maka gunakan dengan hal-hal yang benar dan selaras. Sehingga kita di saat kita diuji dengan ujian, kita tidak menyesal. Wallahu ta'ala alam. Sama ketika sehat, bawa rukuk sujud banyak. Nanti jangan setelah sakit baru menyesal. Nah, orang yang biasa sujud, rukuk, biasa zikir, biasa duduk majelis ilmu, tapi tiba-tiba atau datang musibah sakit yang menghalangi dia untuk itu, maka tetap dituliskan pahala yang biasa dia lakukan. Karena memang betul yang penghalangnya sekarang sakit itu. Selama masih sehat dulu, Masya Allah, subuh hujan pun dia datang. Ya, Mas ya, dalam keadaan lapar pun dia tidak hilang. Dalam keadaan susah, gimana pun tetap rumah Allah sebagai tempat favoritnya. Tiba-tiba Allah mentakdirkan datang musibah dan dia ikhlas menerima, tidak bisa lagi ke masjid, tidak bisa lagi hadir di kajian-kajian. Atau orang yang dulu di waktu punya harta, tidak pernah ada jalan kebaikan kecuali dia punya andil di situ. Bantu orang miskin, membantu melihara anak yatim, atau pendidikan, atau apa saja yang namanya kebaikan, dia punya saham di situ. Tapi Allah takdirkan pula di umur-umur, misalnya dah mulai umur tua dikit, ternyata usahanya sudah mulai menurun. Untuk makan dia sudah orang dibantu oleh orang. Tapi biasanya orang suka bantu di waktu senang, insya Allah di waktu susah pun dia akan dibantu orang lain. Itu sudah al-jaza' min selaman. Ya, selama lillahi ta'ala. Nah, di saat itu dia tak bisa buat lagi, maka tetap dituliskan pahala karena dia sudah terhalang. Kalau andainya ada terhalang, dia akan tetap lakukan itu. Maka tetap. Demikian juga nanti orang yang tadi dulu rajin ibadah, tapi sekarang diuji dengan hilang akal atau dengan sihir. Mudah-mudahan tetap dihitung Allah SWT karena terhalang tadi. Wallahu a'lam. Jadi intinya tidak berdosa ya. Mungkin berpahala. Mungkin berpahala. Wallahu ta'ala. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.